Shalom, salam kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Sampai mari kita buka asistensi kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas rahmat-Mu. Kami dipersatukan dalam jalur online ini. Semoga apa yang akan kami bahas dapat membantu kami menyelesaikan makalah ujian MIT kami ini. Dan yang paling utama, semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Semua dari kami serahkan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan menyelesaikan penyelesaian asistensi kita. Karena minggu depan kita asistensi untuk videonya. Karena waktu sudah sangat terbatas. Baik, setelah kita menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Jadi saya berharap diselesaikan dulu untuk kendala wawancaranya itu bisa menyesuaikan ya. Bagi yang belum pergi observasi ke lapangan, silakan minggu ini terakhir ya. Begitu juga untuk yang di Delta Kapuas, tadi saya sudah ber-WA dengan Pak Arif untuk membuatkan surat tugas untuk Delta Kapuas. Dan jika misalnya nanti sudah dikasih surat tugas, pastornya kebetulan tidak ada, silakan nanti mencari orang tua atau DPP yang ada di sana, ya, untuk Delta Kapuas ya. Jadi jangan menunggu pastornya ada, ya, setelah ada surat tugasnya. Tapi kalau memang surat tugasnya tidak terbit, silakan kalian mencari informasi, ya, untuk mencari atau mewawancarai umat yang ada di paroki Delta Kapuas, terutama umat-umat yang mungkin berpengaruh di sana. Ya, silakan cari tahu gimana. Nah, sebagai seorang penulis itu kita bisa melakukan wawancara tidak langsung. Wawancara tidak langsung itu adalah wawancara menggunakan teknologi, ya. Bisa menggunakan WA atau pertanyaan atau apa, atau bisa observasi lapangan, atau bisa mencari sumber-sumber literatur yang terdekat di keuskupan atau di buku-buku ya. Jadi kalau memang tidak bisa ya, atau mencari pastor paroki sebelumnya bertugas di mana pastor parokinya ya. Untuk observasi atau foto-foto silakan diambil saja, tidak masalah ya, karena kita kan yang diminta itu kan surat tugas untuk wawancaranya. Karena kalau sudah seperti itu biasanya ya, surat tugas itu kan kalau memang diperlukan ya silakan. Jadi sudah saya WA Pak Arif, nanti tinggal dikomunikasikan dengan baik ya. Jadi tinggal, karena dari sekian banyak tugas mahasiswa yang saya berikan untuk sejarah gereja ya, baru kali ini agak repot sedikit di paroki Delta Kapuasnya. Tidak mengapa, itulah namanya dinamika yang terjadi ya. Sama seperti kalian nanti untuk menulis skripsi ya, pasti kalau nulis skripsi atau apa pasti dikasih SK ya, ada surat tugasnya. Tapi kalau untuk makalah internal mata kuliah ya, mengapa penting untuk observasi? Karena menulis sejarah gerejanya ya. Baik. Nah, untuk penyelesaian makalahnya, ketika sudah selesai bab 1, 2, 3, 4 yang saling mengunci itu, kita masuk ke bab 5. Nah, bab 5 seperti yang kita tahu itu adalah kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan dan saran itu, menarik kesimpulan dan saran itu dari hasil dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Contohnya misalnya kita ya, kemarin kita sudah buat misalnya dari kerangka makalahnya misalnya ya. Misalnya kita ambil contoh salah satu paroki saja misalnya ya. Jadi di setiap kesimpulannya itu, kesimpulan umumnya itu harus ya mencantumkan apa yang menjadi landasannya.
Nah, contoh kalau kita lihat misalnya sejarah gereja Katolik Santo Yosef Paroki Katedral ya. Sudah selesai kita bab 1, lanjut ke bab 2. Ya, bab 2 itu konteks historis dan gerejawi. Jadi tolong ikuti saja ya arahan yang saya sudah berikan. Misalnya subnya 2.1 sejarah masuknya gereja Katolik di Kalimantan Barat. Dijelaskan tuh. Kemudian 2.2 pembentukan Keuskupan Agung Pontianak. Ya, ini untuk contoh ya kelompok yang ngambil gereja Katolik Santo Yosef Katedral ya. Peran katedral dalam struktur gereja Katolik. Jadi cukup 2 sub saja, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kemudian bab 3-nya sejarah berdirinya gereja Katolik Santo Yosef ya. 3.1 latar belakang berdirinya gereja, 3.2 tokoh-tokoh, 3.4 penetapan, 3.4 perkembangan. Jadi ikuti saja kerangka yang sudah saya buat. Kemudian perkembangan bab 4-nya perkembangan kehidupan gereja Santo Yosef. Di situ 4.1 perkembangan pastoral umat, lalu ada subnya liturgi dan sakramen, lalu kategorial, OMK, WKRI, KMK, Legio Maria dan lain-lain, ya silakan dimasukkan. Ya. Itu bisa kita amati langsung ya. 4.2 peran sosial dan pendidikan, karya sosial gereja apa, pendidikan dan pelayanan masyarakat apa. Ya, kalau tidak ketemu pastornya langsung ke sekretariatnya atau ke DPP-nya bisa. 4.3 dinamika umat dan tantangan zaman ya. Jadi ketika sudah sampai di sana, observasinya sudah, kalau sudah dapat kerangka bukunya, judulnya ya, atau kita mencari sumber di internet, ya silakan. Tidak ada masalah karena makalah kita ini kan tujuannya adalah sebagai membantu penulisan sejarah ya. Berdasarkan sumber primer yang ada ya. Nanti kalau dipakai pun atau diperbaiki lagi oleh peneliti atau penulis selanjutnya tidak masalah. Yang paling utama kita sudah berusaha mencari literatur. Nah, literaturnya kemarin kan saya katakan ya minimal 10 literatur ya. Minimal 10 literatur itu adalah literatur yang paling ya ke elemen primernya atau sumber primernya ya. Misalnya ada kumpulan tulisan dari gereja sendiri, dari DPP sendiri, atau misalnya dari jurnal ya. Silakan rajin di searching ya di internet ya. Kemudian buku-buku penunjangnya apa ya. Jadi jangan bukunya jauh benar sumber primernya. Misalnya hanya menjelaskan tentang sejarah gereja dunia, lalu ada sejarah gereja Indonesia, lalu itu jauh. Artinya memang itu sumber ya, tetapi waktu kita menulis kita harus membatasinya dengan pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya kita kan hanya menulis sejarah gereja ya Katolik Katedral Santo Yosef, paroki katedral. Jadi usahakan fokus di situ ya. Jangan kita melebar banyak-banyak kita masukkan, rupanya yang kita masukkan itu kalau kita menembak anak panahnya itu ya bukan tepat di tengah, anak panahnya itu jauh di pinggir misalnya. Nah, itu ya kita bisa seleksi dari sumber literatur kita. Lalu nanti bab 5-nya itu ya. Nah, ini yang jadi ikuti saja di situ ya. Jadi jangan kita lalu jauh benar ya. Jadi di situ sudah saya kasih. Lalu di bab 4-nya ini yang paling krusial ini adalah perkembangan sarana dan prasarana gereja ya. Kalau ada foto-fotonya gereja pertama seperti ini, lalu ada renovasi ditambah ini, lalu ada renovasi ditambah ini tahun berapa ya. Misalnya gedung gereja, pastoral dan fasilitas pastoral, pengembangan wilayah stasi, apakah ada stasinya. Kemudian kehidupan liturgi dan sakramental, ekaristi dan sakramen-sakramen, bagaimana umat, penerimaan sakramen baptisnya berapa banyak setiap tahun, sakramen ekaristinya, sakramen krismanya, sakramen perkawinannya, sampai sakramen tobatnya kalau ada ya. Kemudian deposi dan perayaan iman umat ya. Apakah di situ ada devosional, misalnya komunitas doa, kerahiman ilahi, Legio Maria, ya dicatat. Ya. Kemudian karya pastoral dan pelayanan sosial ya, katekese, pendidikan iman dan OMK-nya gimana ya.
dijelaskan. Lalu pelayanan sosial, kemasyarakatan dan dialog antar umat itu bagaimana? Lalu bab 5-nya penutup, 5.1 kesimpulan ya. Ringkasan sejarah dan dinamika perkembangan paroki itu dijelaskan dalam kesimpulan itu. Kemudian 5.2 refleksi pastoral. Memang ada refleksi pastoral kalau mengikuti yang punya refleksi pastoral ya, makna sejarah bagi penguatan iman umat. 5.3 rekomendasi ya. Pelestarian arsip dan sejarah paroki, arah pengembangan pastoral paroki misalnya. Nah, daftar pustakanya arsip paroki misalnya, kalau kita di paroki Ambawang, arsip paroki Ambawang, dokumen Kuskupan Agung Pontianak. Biasanya di Kuskupan Agung itu ada ini ya, kemudian wawancara tokoh gereja dan umat. Nah, tokoh gereja dan umat ini, wawancara ini itu memang penting untuk mencari orang-orang yang mendekati sumber primer, kan begitu. Biasanya kalau pastor paroki yang baru, dia akan menyerahkan kepada umat yang mengetahuinya atau pastor paroki pertama, ya, karena memang biasanya mereka yang lebih tahu. Lalu literatur sejarah Gereja Katolik Indonesia. Lalu lampirannya foto gereja dan kegiatan pastoral, daftar pastor dan pelayanan paroki, peta wilayah paroki misalnya. Kalau ada ya, biasanya lengkap tuh di sekretariat atau di pastoran atau pastoral atau di pastoran ya. Itu biasanya ada ya. Kalau ada ya, ini foto saja. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya secara sistematika ya udah. Nah, sekarang misalnya kita lihat di paroki Ambawang ya. Menyusun abstrak ya. Karena kalian harus membuat abstrak. Itu ada standarnya abstrak itu ya. Jadi abstrak itu misalnya makalah ini membahas sejarah berdirinya dan perkembangan gereja Katolik. Ini contoh ya. Santo Fidelis Paroki Ambawang. Kita ambil ke Fidelis dulu. Dalam wilayah Kuskupan Agung Pontianak, Kalimantan Barat hingga tahun 2026, penulisan makalah ini bertujuan untuk mendokumentasikan perjalanan iman umat, dinamika pelayanan pastoral, serta kontribusi gereja Katolik. Santo Fidelis sebagai kehidupan gereja dan bermasyarakat. Metode yang digunakan adalah metode historis deskriptif, melalui studi arsip paroki, dokumen kuskupan, wawancara dengan pastor dan tokoh umat, serta observasi kehidupan pastoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa paroki Ambawang bertumbuh melalui semangat misioner, ketekunan umat, serta kolaborasi erat antara klerus dan awam dalam menghadapi tantangan geografis, sosial, dan budaya. Sejarah paroki ini menjadi warisan iman yang penting bagi penguatan identitas gereja Katolik lokal. Jadi biasanya itu tidak lebih dari 100 kata ya. Biasanya abstraknya itu, kalau lebih itu biasanya sudah ngawur ya. Jadi dihitung benar-benar. Kata kuncinya sejarah gereja paroki Ambawang, Santo Fidelis, gereja Katolik, Kuskupan Agung Pontianak, itu kata kuncinya. Jadi kalau orang melihat abstrak, dia lihat kata kuncinya, berarti ini berhubungan dengan sejarah gereja. Jadi orang melihat abstrak itu sudah melihat isi perut dari makalah itu. Nah ya, itu. Nah, saya belum menemukan yang sudah selesai. Kalau yang sudah selesai nanti, itu silakan di-share ke saya. Nanti kalau sudah di-share ke saya, nanti akan saya lihat. Ya. Kemudian ya dalam minggu-minggu depan inilah ya. Karena setelah itu pembuatan videonya. Nah, jadi silakan untuk dikerjakan secara optimal ya. Saya juga menilai ya kemampuannya, dan memang wawancara ini sebenarnya penting, vital. Tujuannya adalah selain kita membuat tugas, kita juga ya memiliki pengalaman. Bahkan ada satu kelompok itu ditawarkan turne oleh pastornya, kan puji Tuhan kan. Artinya kita sudah berpastoral, artinya kita memang harus mendukung reksa pastoral ya, atau reksa pastor. Pastoral paroki itu kan pimpinannya kan adalah pastor paroki. Nah, jadi yang punya komunikasi bagus, maka perlu 5M tadi itu. Ya. Menceritakan itu kan kita berkomunikasi dengan baik gitu. Ya. Kita cerita asal daerah kita dari mana, ini dari mana, saya semester 4, ini
Nah, ketika kita disuruh turne, oh siap pastor, ya kan. Nah, ini sebenarnya pengalaman emosional atau keterikatan kepada ini ya. Jadi kalau kita misalnya bisa mendekati pastor atau mendekati DPP-nya, mendekati sekretariat, kita akan lebih mudah. Maka kita tidak terkungkung, maka ada dialog di situ. Jadi wawancara itu menciptakan dialog. Bahkan ada yang bisa akhirnya dipekerjakan atau juga mendapat pekerjaan dari orang-orang yang kita kenal di situ. Ya. Karena kalau kita tidak berdialog sebagai katekis, itu akan menyulitkan kita. Makanya tugas ini sebenarnya sangat vital bagi kalian untuk mencari pengalaman, kemudian bereksa pastoral, kemudian berkatekese, kemudian melihat ya pelayanan umat atau pelayanan pastoral apa yang dilakukan di paroki, dan bisa jadi kalian diminta untuk melayani di sana. Jadi kalian memiliki pengalaman. Nanti ketika KKN kalian sudah tidak kagetan. Banyak yang tidak mempunyai laboratorium, misalnya laboratorium di paroki ya. Ketika KKN itu agak kagetan. Mengapa? Karena tidak terbiasa. Misalnya PIAP, pembinaan iman anak ya. Kemudian yang kedua, tidak terbiasa ya memimpin ibadat atau memimpin doa rosario. Akhirnya yaitu tidak terbiasa membawa renungan. Ya karena dalam kemudaan kita pasti kita grogi. Tapi kalau kita memiliki pengalaman, kita akan mampu untuk berpastoral atau berkatekese atau mengajar dengan sistematis ya. Nah itu. Jadi pengalaman ini sebenarnya banyak, multidimensional. Dimensi pertama reksa pastoralnya dapat, dimensi kedua katekesenya dapat, dimensi ketiga dialognya dapat, dimensi keempat ya kan pengalamannya dapat, dimensi kelima ya kan kita mampu mengaktualisasikan apa yang kita pelajari itu. Nah, makanya ya sangat penting untuk melakukannya ya. Jadi ini. Nah, sedangkan nanti kalau untuk di ujian akhir itu sudah kita menggunakan sejarah gereja masing-masing. Jadi kampungnya. Nah, nanti wawancaranya menggunakan WA lah. Kan tidak mungkin datang. Foto-fotonya minta tolong bapaknya atau tantenya atau bibinya ya. Sekaligus juga saya ingatkan, tidak mesti harus turun ke lapangan ya. Khusus yang untuk ini memang wajib turun ke lapangan, tujuannya supaya kita bisa saling mengenal ya, mengenal pastornya ya. Makanya saya cari yang terdekat atau mengenal ketua umatnya ya. Nah, jadi khusus untuk yang nanti ujian makalah ujian akhir itu silakan menggunakan WA pribadi atau foto. Sekarang kan ada teknologi ya. Dan itu penulisan sejarah gereja masing-masing asalnya ya. Jadi itu rata-rata kan dari daerah. Jadi dibuat misalnya stasi di Putusi bawah sana atau stasi di kampungnya ya, atau stasi misalnya di daerah mana, Senakin, Sidas, pokoknya daerahnya lah. Itu. Nah, yang paling penting juga dalam penyelesaian makalah ini konsisten dengan kerangka pikir. Ya. Jadi ketika menyelesaikannya itu membutuhkan yang namanya ya, misalnya kita lihat ya. Nah, ini yang menjadi persoalan nih. Sejarah gereja Katolik Santa Teresa Paroki Delta Kapuas, Keuskupan Agung Pontianak, Kalbar tahun 2026. Nah, ini nanti Santa Teresa ya pelindungnya. Nah, jadi bab 1 pendahuluan latar belakang ya. Itu kemarin sudah dijelaskan, kemudian ada gambaran umum wilayah ya. Sejarah berdirinya gereja ya bab 4 ya. Ya memang pasti ada wawancaranya. Nah, menyesuaikan sumber tertulis arsip paroki, wawancara dan dokumen keuskupan. Ya makanya butuh untuk wawancara di situ. Ya sampai di sini mungkin saya kasih kesempatan di kelas PKK 4 dulu untuk bertanya
tentang penyelesaian makalahnya. Ya, silakan. Kelompok mana untuk mewakili? PKK 4. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya tanya, PKK 1 sudah selesai sampai bab berapa? Kelompok 1 PKK 4. Kelompok 1 ada? Kelompok 1? Kelompok 1 ada? Mungkin buka dulu untuk PKK 4. Ya, kelompok 1 udah sampai di mana? Belum ada kelompok 1 ya? Bab 3, Pak. Baru bab 3. Udah ke lapangan kelompok 1? Udah, Pak. Udah ya? Ya, baik. Kelompok 2? Kelompok 2 di PKK 4. Kelompok 2? Belum ada kelompok 2 atau tidak ada? Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3? Ada? Kelompok 3 masih sampai bab 3. Masih sampai bab 3 tuh maksudnya sudah selesai bab 3 atau masih? Oh, sudah selesai bab 3, Pak. Sudah selesai bab 3. Ya, lanjut ke bab 4 ya. Jangan ditunda-tunda lagi malam ini. Ya, kelompok 4? Udah di bab 3, Pak. Udah bab 3 ya. Kelompok 5? Proses bab 4, Pak. Proses bab 4 ya, bab 3-nya udah. Kelompok 6? Kelompok 6? Enggak ada kelompok 6? Udah di bab 3, Pak. Bab 3. Udah di bab 3 atau selesai bab 3 nih? Kalau udah di bab 3 berarti baru bab 3 ya. Selesai bab 3. Kelompok 7? Kelompok 7 ada? Enggak ada. Kelompok 8? Udah sampai bab 3, Pak. Kelompok 9? Tinggal bab 4 lagi, Pak. Kelompok 9? Enggak ada. Kelompok 10? Udah bab 5, Pak. Ya. Wah, ini perlu dicontoh nih kalau udah bab 5 ya. Kelompok 11? Baru sampai bab 3, Pak. Kelompok 12? Enggak ada kelompok 12. Kelompok 13? Kelompok 14? Sudah bab 3, Pak. Oke. Jadi ada kelompok 2, kelompok 7, kelompok berapa tadi yang tidak nyaut ya? Kelompok 11, 12 ya? Atau 12, 13? Ya, bagi kelompok yang belum mengerjakan silakan dikerjakan ya. Sudah di asistensi ya rata-rata sudah mencapai ya puji Tuhan sampai bab 3, bahkan ada yang sudah bab 5, ada yang masuk ke bab 4. Yang tidak ngomong nih apakah dikerjakan atau tidak begitu ya. Atau hadir enggak Google Meet-nya? Silakan ketua kelas dicatat. Karena kalau tidak ditanya nanti akhirnya kelabakan ya. Kebanyakan dibuatnya nanti ya asal jadi-jadi saja gitu. Ya. Iya, Pak. Mana tadi kelompok 2 udah ada? Izin, Pak, kelompok 12 sudah mengerjakan kelompok 3. Bab 3, Pak. Wah, kelompok 12 mengerjakan untuk kelompok 3 ya. Ini maksudnya bab 3 kali. Oke, kelompok 13 tadi belum ada bunyinya. Ada kelompok 13? Sudah sampai bab 3, Pak. Oke, kelompok 2? Kami baru mau mengerjakan sampai bab 3. Kelompok 2. Udah. Kelompok 7? Enggak ada ya. Baik, saya ke kelas sebelah dulu. Saya mau tanya di PKK 5. Ya, kelompok 1 PKK 5 udah. Kelompok 1 PKK 5 ada? Enggak ada kelompok 1.
Kelompok 2, PKK 5. Enggak ada. Belum ya. Kelompok 3, PKK 5. Baru sampai bab 2 Pak. Baru bab 2. Waduh. Ya Yang itu yang delta kapuas Pak. kemudian kelompok 3, 4, 5. Kelompok 5 tadi delta kapos ya? Bukan Pak, kelompok 5 sudah menerima Pak. Kelompok 5 udah sampai mana? Tinggal bab 4 lagi Pak. Ya, kelompok 6. Kelompok 6. Enggak ada kelompok 6. Kelompok 7. Wah, ini banyak enggak ada di PKK 5. Udah sampai bab 3. Kelompok 8. Sudah sampai lanjut bab 4 Pak. Oke, kelompok 9. Sudah sampai bab 4 Pak. Baik, kelompok 10. Baru bab 3. Kelompok 11. Kelompok 11. Sudah sampai bab 3 Pak. Bab 3. Kelompok 12. Lanjut bab 4 Pak. Kelompok 13. Selamat malam Pak, untuk kelompok 13 sudah sampai bab 3, lanjut bab 4 Pak. Baik, kelompok 14. Enggak ada. Atau belum nyaut. Jadi kelompok 1, 2, 3 tadi enggak nyaut ya? Enggak ada ya kelompok 1, 2, 3 ya? Silakan ketua kelasnya cek nanti. Sama juga dengan di PKK 4 itu tadi kelompok 2. 2 tadi ada ya? Untuk kelompok 3 tadi ada Pak. Oh, ada. Udah sampai mana? Udah sampai ke ini ya?